Apakah teman-teman ingin menjadi seorang yang bisa berpikir secara argumentatif, bernalar, kritis, berfilsafat adalah jalan untuk menuju impian teman-teman, bukan ahli filsafat. Teman-teman, kita masuki percakapan ini ya. Selamat datang yang sudah bergabung. Ini ruang kita bersama untuk berpikir layaknya sebagai seorang filsuf ya, sekalipun kita bukanlah seorang ahli filsafat karena memang pada uh, pada prinsipnya seorang filsuf memang punya takdir, tidak akan pernah menjadi seorang ahli, tidak pernah menjadi seorang yang katam di dalam konteks berfilsafat karena filsafat itu punya karakternya sendiri, punya kekhasan yang tidak sama dengan jalan berpikir yang lain. Ya, kita mau bahas tentang berfilsafat sebagai jalan berpikir kritis dan juga berpikir analitis. Ya, kita mulai dengan mencoba untuk memahami sedikit pengertian sederhana tentang filsafat yang kalau kita rujuk pada dua pemikir atau filsuf yang di Indonesia, misalkan Frans Magnus Suseno, beliau mengatakan bahwa filsafat itu memiliki karakter menggonggong, ya, menggonggong. Artinya dia menyalak dengan sesuatu yang lewat di depan matanya atau di pikirannya. Begitu juga Pak Rocky Gerung, ya, kita kenal dengan filsafat kedunguannya. Nanti kita akan bahas tentang hal itu. Mengatakan bahwa filsafat itu adalah sebuah upaya untuk membongkar, ya gitu, memotong, ya, menghancurkan argumen-argumen dan sebagainya. Nah, di sini pada kesempatan ini saya menyampaikan juga pikiran, pandangan. Nah, ini enaknya berfilsafat itu membuat orang memiliki kebebasan untuk mengatakan apa yang ingin kita katakan, apa yang ingin kita sampaikan di halayak, ya. Tapi tentu ada norma-norma yang perlu diperhatikan. Buat saya berfilsafat itu dalam pengalaman keseharian, ya, bahwa berfilsafat itu seperti sedang mengendus, ya, uh, siap untuk menerkam, menyerang, merobek, ya, memangsa, ya, melompat dan seterusnya. Jadi ini sebuah karakter, ya, semacam jiwa dari sebuah kerja-kerja filsafat atau upaya berfilsafat. Itu memang filsafat itu pada akhirnya memang kejam, ya. Kejam dalam pengertian sesuatu upaya yang tak berkesudahan, ya, upaya-upaya yang penuh dengan kesangsian, dan kesangsian itu bahkan menerkam dirinya sendiri. Dia menyaksikan dirinya sendiri, ya. Dalam konteks yang lain kita bisa lihat bahwa filsafat itu adalah sebuah upaya orang ngeyel gitu, ya. Kalau di upaya ngeyel itu artinya pokoknya dia tidak mudah untuk berhenti, dia tidak pernah puas, dia selalu ingin mencari sisi-sisi yang dianggap masih terselubung, yang menampilkan dirinya seolah-olah sebagai sebuah kebenaran, tetapi setelah diperiksa, dikuliti, digali semuanya, maka orang pada tiba sebuah upaya penemuan-penemuan, ya, kebenaran-kebenaran sementara yang digonggong kembali, yang coba dibongkar kembali, yang dipotong kembali, yang coba diendus kembali, yang coba dirobek-robek kembali, dan kemudian menghadirkan lagi, ya, dan setelah itu dirobek lagi, dipotong lagi, dibongkar lagi, ya, digonggong lagi dan seterusnya. Ini sebuah siklus, ya, cycle yang tidak pernah berhenti. Nah, tentu pada akhirnya itu membawa kita untuk memosisikan diri kita sebagai seorang yang ingin berfilsafat secara sadar, ya, karena pada intinya setiap orang itu sebenarnya sudah berfilsafat, cuma kadang-kadang mereka tidak sadar. Nah, berfilsafat yang seperti apa itu yang merupakan sebuah pikiran kita, ya, yang perlu kita perhatikan, bahwa berfilsafat itu sekalipun dia tidak punya metode, tetapi dia berusaha untuk mencari jalan, mencari metodenya sendiri, dan kemudian berusaha untuk mempertanyakan apakah metode, cara dia berfilsafat, cara dia berpikir, cara dia menarik kesimpulan, cara dia berargumentasi itu, ya, adalah sebuah kebenaran, ya. Kalau tidak, ya, dia akan berubah, dia cari jalan lain, dia mencoba untuk menemukan cara-cara terbaik, ya. Sekalipun itu tadi dikatakan bahwa filsafat itu tidak berhenti pada sebuah metode.
Dia tidak berhenti pada sebuah kesimpulan yang ditarik. Dia terus melakukan sebuah pekerjaan, sehingga berfilsafat itu tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang yang berjiwa pemalas, ya, berjiwa katakanlah ogah-ogahan di dalam konteks mencurigai, ya. Karena sekali lagi kekejaman sebuah filsafat itu dia nggak pernah percaya pada sebuah pikiran, argumentasi atau siapapun yang disampaikan oleh siapapun, ya. Nah, ketika kita berfilsafat, Anda tidak boleh percaya kepada saya, ya. Tidak boleh mudah percaya maksudnya, ya. Terus memeriksa apakah yang saya sampaikan ini punya nilai kebenaran yang Anda bisa yakini kuat dan tak tergoyahkan, ya. Jadi berfilsafat sebagai jalan berpikir ilmiah ini mengantar kita menjadi pribadi yang mau terus-menerus memeriksa, tidak bosan-bosannya, tidak jenuh-jenuhnya untuk mencari jangan-jangan ya ada sesuatu yang keliru dalam konteks pikiran orang lain atau pikiran kita. Tapi ingat teman-teman bahwa ketika kita kejam terhadap pikiran-pikiran siapapun, kita tidak kejam pada orangnya, tetapi kita kejam pada pikiran-pikirannya, argumentasi-argumentasinya. Sehingga sekalipun filsafat punya karakter yang seperti itu, tetap membawa orang bisa duduk bersama dengan orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda pikiran, ya. Nah, ini yang merupakan sebuah undangan kita ketika teman-teman ingin menajamkan pikiran, ingin memiliki kemampuan berpikir yang kritis, artinya mampu membedakan sesuatu, membandingkan sesuatu, menunjukkan kelebihan, kelemahan, dan seterusnya. Maka teman-teman ada di jalan yang akan memenuhi impian teman-teman untuk bisa berfilsafat menuju pribadi yang bisa berpikir secara kritis dan analitis. Tentu itu bagi kebaikan bersama, bukan ahli filsafat.